untuk kita semua. Selamat sore kepada para pelaku UMKM, para pencari kerja, dan kepada narasumber kita, ada Bapak Raden Teddy serta Bapak Rio Pasaribu. Selamat datang di webinar Ready Talk Slide One yang tentunya dengan bangga dipersembahkan oleh Ready Indonesia berkolaborasi dengan Kadin Indonesia UMKM Naik Kelas. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu nih, sudah ada kurang lebih 100 peserta webinar yang telah mendaftar dan bergabung webinar pada sore kali ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Raden Teddy dan selamat sore Bapak Ibu peserta webinar dan pelaku pendukung ekonomi Indonesia. Selamat sore semua. Apa kabar nih Pak? Pastinya udah siap nih ya untuk berbagi sama kita semua. Tentu senang sekali bisa ada kesempatan bertemu Bapak Ibu semua ini. Seru, nah, nanti mudah-mudahan kita bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan juga mendapatkan hasil dari diskusi kita sore ini. Dan yang kedua ada narasumber kita Bapak Raden Teddy, selaku Ketua Lembaga Pengembangan Usaha Kadin Indonesia atau UMKM Naik Kelas. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Pak Rio, selamat sore Pak Rio. Untuk lebih lanjutnya, kita akan langsung mendengarkan pembahasan dari Bapak Raden Teddy. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi semua. Senang sekali pada sore hari ini saya dapat sharing dengan teman-teman semua di sini. Yang terhormat Pak Rio Pasaribu, CEO dari Ready, luar biasa Ready. Ya, mudah-mudahan membantu juga kawan-kawan UMKM tentunya nanti. Dan saya berharap kawan-kawan UMKM bisa bermitra dengan Ready tentunya. Di sini saya lihat ada sahabat saya juga, Bang Mas Rizal Gibran juga hadir di sini nih, Kadin Artis Indonesia ya. Kawan-kawan artis juga hadir kayak di sini di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan menambah semangat kawan-kawan semua pada sore hari ini. Ini Mas Rizal ini butuh nih Mas Rizal, ready ya nanti Mas Rizal. Baik, salam kenal semua, Bapak Ibu semua. Saya Raden Teddy, Ketua Lembaga Pengembangan Usaha Kadin Indonesia. Sekaligus saya juga Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas yang baru terbentuk 4 bulan yang lalu dan pertanggal 10 Oktober kemarin kita menjadi asosiasi UMKM Naik Kelas. Ini bagian daripada pengembangan UMKM di Indonesia tentunya dan sudah terbentuk di 32 provinsi. Tinggal 2 provinsi lagi asosiasi UMKM Naik Kelas. Bicara UMKM memang sangat menarik dan tiada henti-hentinya. Jadi saat ini pemerintah lagi gencar-gencarnya bahas UMKM di tengah COVID-19 saat ini. Nah, saya coba akan sharing materi yang coba saya paparkan ke teman-teman semua tentang bahwa pentingnya pengembangan SDM untuk UMKM. Saya selain ketua lembaga juga sebagai direksi PT Rapat Global Indo Network. Jadi kalau teman-teman hari ini menggunakan meeting seperti ini, menggunakan aplikasi Zoom, ada yang menggunakan aplikasi Google Meet dan lain-lain, PT Rapat Global Indo Network sejak 5 Oktober yang lalu sudah sama persis aplikasinya dengan Zoom ataupun Google Meeting. Jadi namanya aplikasi Rapat ada di Play Store. Kami sudah tayang di Play Store sejak Januari 2020. Namun per 5 Oktober kemarin sudah sama persis dengan aplikasi Zoom. Ini produk anak bangsa. Owner Training and Consulting karena saya juga pengajar di perbankan. Kemudian saya juga dosen, saya instruktur perbankan, narasumber hampir semua kementerian saya pernah diundang menjadi narasumber seminar dan FGD dan juga saya mengarang buku. Ini pengalaman saya 17 tahun di perbankan, saya buatkan satu buku strategi sukses pengajuan kredit. Ada di Gramedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, semua di online, ada semua. Di sini saya membongkar rahasia bank sebenarnya. Jadi teman-teman yang ingin mengajukan kredit silakan. Buku ini cukup praktis dan bisa menjadi buku pegangan. Baik, bicara UMKM. Bahwa 99% pelaku usaha Indonesia ini adalah UMKM. 64,2 juta pelaku usaha Indonesia. 99%-nya adalah UMKM. Dan
Yang lebih banyak lagi adalah 98,7%-nya adalah pelaku usaha mikro. Sesuai undang-undang, walaupun undang-undangnya sudah dibenahi dengan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, dan saya yakin masih dengan kriteria yang sama bahwa pelaku usaha mikro itu adalah penjualan atau omsetnya di bawah 300 juta setahun. Dan ini paling banyak di Indonesia. 98,7% pelaku usaha di Indonesia adalah pelaku usaha mikro. 60% pelaku usaha mikro adalah ibu-ibu. Ya, dan sebagian besar adalah usahanya perdagangan, sebagian besar lagi perdagangan adalah kuliner. Kalau usaha mikro. Nah, 15 sampai 20 tahun terakhir ini pelaku UMKM tidak ada perkembangan yang signifikan. Saya melihat, saya memperhatikan by data, tidak ada perkembangan yang signifikan terhadap pelaku usaha UMKM di Indonesia. Why? Kenapa seperti ini? Pelaku UMKM kok tidak berkembang? Padahal pelaku UMKM ini adalah tonggak ekonomi negara. Apakah dukungan pemerintah yang kurang? Ataukah para pihak yang lain yang tidak terlalu mendukung pelaku UMKM? Atau dari diri UMKM itu sendiri yang tidak mau berkembang? Nah, sebagian besar pelaku UMKM ini, khususnya usaha mikro, melakukan bisnis itu sebagian karena terpaksa daripada nganggur. Ini daripada nganggur, mendingan saya bisnis. Dan itu sebagian besar daripada pelaku usaha mikro. Makanya salah satu ciri khas dari usaha mikro itu, usahanya sering ganti-ganti. Hari ini dagang misalkan kue-kue jualan. 3 hari 4 hari kurang laku, ganti jual sate. 3 hari 4 hari nggak laku, ganti lagi jual bakso, ganti lagi jual reseller, sepatu, dan lain-lain. Ya. Itu salah satu ciri khas daripada pelaku usaha mikro. Nah, melihat perkembangan seperti itu, saya membuat suatu, dan ini selalu saya sampaikan di setiap kesempatan FGD seminar, bahwa ada 3 kelemahan utama pelaku UMKM di Indonesia. Pertama adalah kompetensi, ya. Kedua adalah jaringan usaha, dan yang ketiga adalah permodalan. Walaupun saya tahu nih, kawan-kawan UMKM pasti mengatakan yang pertama itu permodalan, Pak Teddy. No. Permodalan itu bukan pertama. Anda tingkatkan dulu kompetensi. Banyak sekali di Indonesia ini usaha tanpa permodalan. Dan saya yakin kalau kawan-kawan bicara permodalan identik dengan duit. Salah besar. Karena permodalan tidak semata-mata duit. Ya. Permodalan bisa dari kompetensi Anda sendiri, bisa daripada jaringan pasar Anda sendiri. Jadi permodalan itu sebenarnya gabungan dari semuanya, termasuk duit. Nah, ini, makanya 3 hal inilah yang dibutuhkan SDM yang kompetitif, SDM yang harus dikembangkan. Pengembangan SDM di sini betapa pentingnya karena menyangkut 3 hal ini, dan 3 hal ini adalah kelemahan utama dari pelaku UMKM di Indonesia. Coba, apa kelemahan Anda yang tidak masuk dari 3 hal ini? Dan ini selalu saya sampaikan di setiap waktu, di setiap kesempatan saya sharing ke para pelaku usaha termasuk di berbagai kementerian. Dan ini sudah ditengok oleh berbagai kementerian. Saya ungkap ini dari lebih dari 5 tahun yang lalu. Ya, jadi saya sampaikan ini ke berbagai pihak bahwa 3 kelemahan ini menjadi kelemahan utama dari pelaku UMKM. Coba, kalau kita bicaranya pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Teman-teman pasti merasakanlah apa sih kekurangan saya. Saya sering sekali dalam beberapa kesempatan biasanya saya interaktif ya, karena di sini terkunci suaranya, lebih baik saya sampaikan dengan cerita-cerita yang pernah saya alamin saja. Misalkan nih, ada 2 orang pelaku UMKM sudah saling kenal lama sejak dulu, sejak zaman SMP malah saling kenal, sama-sama sekarang berbisnis. Namanya si A dan si B, anggaplah ya. Saya minta, Anda sudah kenal lama dengan si B. Tolong ceritakan tentang si B. Oh, si B itu begini, Pak. Si B itu orangnya baik, Pak. Royal. Nah, tapi dia ini sering bangkrut usahanya. Karena dia royal, dia tidak hitung-hitungan masalah duit. Bla, 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 bla. Begitu lancarnya si A menceritakan tentang si B. Begitu lancarnya. Tapi saat ada satu case yang berbeda, si X dan si Y lah. 2 orang yang sama, yang berteman juga sudah lama. Si X dan Y. Y. Tolong Anda ceritakan tentang diri Anda. Saya itu Pak, saya betapa susahnya kita menceritakan diri kita. Ayo, teman-teman merasakan seperti itu. Kita lebih mengenal orang lain daripada mengenal diri kita sendiri. Teman-teman rasakan itu.
Lihat, apakah Anda mengenal usaha Anda sendiri daripada usaha orang lain? Justru karena itulah teman-teman, sulit sekali pelaku UMKM, sulit sekali pelaku usaha kita berkembang karena kita lebih mengenal usaha orang lain dibandingkan usaha sendiri. Ya, kalau bahasa kerennya teman-teman harus tahu yang namanya analisis SWOT. Tapi saya selalu sampaikan secara sederhana kepada kawan-kawan UMKM. Sederhananya begini, Anda pertama harus tahu dulu diri Anda sendiri, usaha Anda sendiri, apa kekuatan dan kelemahan Anda. Hari ini saya sampaikan, coba Anda tuliskan apa kekuatan usaha Anda dan apa kelemahan usaha Anda. Nah, dengan mengenal usaha sendiri, Anda akan tahu kekurangan-kekurangannya, itu yang Anda kembangkan, yang Anda tingkatkan. Dan Anda adalah SDM-nya. 120 juta tenaga kerja di Indonesia, termasuk pelaku usaha. Misalkan teman-teman begini, bisnis sendirian nih, Anda jualan makanan lah di suatu tempat. Tidak ada karyawan. Apakah Anda bukan karyawan? Apakah Anda bukan tenaga kerja? Oh tidak, Anda juga tenaga kerja. Anda punya usaha dan tenaga kerjanya adalah diri Anda sendiri. 120 juta tenaga kerja di Indonesia. Maaf sekali, 60% tidak tamat SMP. Itulah kondisi Indonesia. Ya. Kondisi Indonesia, 127 juta tenaga kerja di Indonesia, 60% tidak tamat SMP. Mungkin ini salah satu faktor SDM kita sulit berkembang. Ya tidak semua sih, banyak juga yang tidak tamat SD pun bahkan jadi menteri, tidak tamat SD pun malah tidak sekolah pun banyak jadi orang kaya di Indonesia. Tapi kan itu faktor luck, faktor keberuntungan itu tidak berulang. Jangan berharap seperti itu. Oke, saya coba sharing ke teman-teman bagaimana sih pengembangan SDM itu. Pertama, banyak sekali di antara kita yang tidak tahu tentang sikap dan etika. Dan saya yakin di ruangan Zoom ini teman-teman tidak bisa membedakan apa itu sikap dan etika. Ayo, coba Anda chatting. Chatting sekarang teman-teman, apa sih bedanya sikap dan etika? Chatting di Zoom. Mungkin akan dinilai nih, siapa yang dapat hadiah tadi oleh Mbak Kartika ya. Siapa jawaban yang benar mungkin dapat hadiah dari Mbak Kartika nanti ya. Tapi saya yakin Anda tidak akan bisa. Banyak di antara Anda tidak tahu sikap dan etika itu bedanya apa. Oke, close. Sikap itu adalah perilaku kita yang dari keseharian yang kita lakukan secara terus-menerus menjadi suatu kebiasaan. Coba teman-teman lihat, apa sih kebiasaan kita yang kita lakukan tiap hari? Sekarang bedakan, adakah kebiasaan kita yang buruk atau yang baik? Coba bayangkan kalau seandainya saya presentasi di ruang Zoom ini sambil saya pegang-pegang korek-korek hidung gitu ya. Apakah itu sikap yang bagus? Nah, ini kan kebiasaan. Teman-teman yang kebiasaannya ngomongnya jelek, ngomongnya selalu apa yang lagi kan jing kayak gitu lagi keren ya, lagi tren saat ini. Itu kan kebiasaan atau sikap. Sikap itu karena kebiasaan. Dan Anda kebiasaan boros akan selalu boros. Bagaimana Anda berbisnis? Sikap. Etika itu termasuk dalam sisi moral. Moral itu bisa agama, bisa budaya sehari-hari. Ya, saya dulu mungkin juga yang lain-lain. Kalau di depan orang tua, kalau kita jalan lewat di depan orang tua, badan kita agak merunduk. Itu etika, budaya, bisa dari sisi agama. Jadi perbedaannya sikap itu adalah kebiasaan kita, bisa buruk, bisa bagus. Etika itu adalah dari sisi budaya. Bisa jadi budayanya di Sumatera tidak masuk di budayanya Jawa. Bisa jadi budayanya Indonesia tidak masuk di budayanya Amerika. Etika bisa beda-beda. Maka kita harus bisa menyesuaikan diri. Kedua, nah ini maksud saya yang harus kita kembangkan. Etika dan sikap. Saya melihat banyak sekali pelaku UMKM ini tidak memiliki sikap dan etika yang bagus. Sehingga mereka tidak bisa diterima oleh banyak pihak. Bahkan dikucilkan. Bagaimana Anda bisa mengembangkan bisnis kalau dari sisi sikap dan etika Anda tidak bisa diterima banyak pihak? Saya pernah sharing ke beberapa video, termasuk ada video anak kecil yang lagi bisnis. Ditanya, harga berapa? 50.000. Oh mahal. Ya udah kalau nggak mau beli. Nah, itu kan sikap, kebiasaan kita. Cara melayani pelanggan.
adalah dari kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita terbiasa dengan cara-cara jutek, cuek, bahasa kasar, bagaimana pelanggan akan bisa bertransaksi dengan kita? Nah, coba evaluasi sikap dan etika Anda selama ini. Yang kedua, yang pertama ini ada kaitannya dengan gambar ini nih, ya teman-teman. Kita kalau selama ini punya sikap dan etika yang mungkin menurut kita belum bagus, lakukanlah perubahan. Segera lakukan perubahan. Perubahan yang bagaimana? Apakah perubahan yang change, berubah? Baju kita yang tadinya putih dicat menjadi warna merah? Ataukah berubah dari kepompong menjadi ulet, menjadi kupu-kupu kecil, menjadi kupu-kupu dewasa? Transformasi. Kalau kita hanya change, berubah diri kita, berubah penampilan kita saja, tapi di dalam diri kita tidak ada perubahan. Perubahan yang diharapkan adalah transformasi, berubah total. Saya dulu SD, SMP selalu ranking 1 kalau dari sisi belajar. Tapi satu kelemahan saya nggak bisa ngomong, pendiam. Dan itu saya merasakan, itu satu kelemahan saya. Dan saya yakin saya bisa merubahnya. Dan saya harus merubahnya 180 derajat. Transformasi. Apa yang saya lakukan? Jadi penyiar radio. Kelas 1 SMA saya jadi penyiar radio. Mau tidak mau pasti ngomong. Setiap saat harus ngomong. Dampaknya apa? Saya mau tidak mau harus belajar apapun, baca apapun, memperbanyak kosakata. Yang penting kosakatanya diperbanyak. Itu teman-teman, salah satu sikap dan etika yang Anda harus rubah, dan perubahan itu adalah transformasi. Bukan berubah bajunya saja, tapi perubahan total yang Anda harus lakukan. Kita sama-sama masih harus banyak belajar tentang perubahan sikap dan etika yang bisa diterima oleh banyak pihak. Yang kedua, komunikasi. Mungkin komunikasi bisa dikatakan bagian daripada sikap. Banyak orang yang ngomong kasar karena kebiasaan buruknya. Ya, karena lingkungan yang mempengaruhinya. Malah ini yang mengakibatkan komunikasi kita jelek kepada berbagai pihak. Kalau ibu mau yang murah jangan belanja di sini. Wah, itu kan gawat banget ya. Kita kadang-kadang melayani orang dengan cara-cara komunikasi yang kurang bagus. Nah, untuk tahu bagaimana komunikasi yang bagus, tentu teman-teman harus banyak membiasakan diri, banyak membaca kosakata yang bagus itu bagaimana, bagaimana cara misalkan ada pertanyaan dari klaim daripada pelanggan kita, dan lain-lain. Komunikasi. Coba Anda ada sahabat dekat ya, sahabat atau teman Anda sendiri, tanyakan bagaimana sih gaya komunikasi saya, apakah sudah bagus, ataukah masih banyak kelemahan-kelemahannya. Kalau Anda yang selama ini, hari ini merasakan selain dampak pandemi COVID-19, penjualan Anda tidak meningkat-ningkat, coba lihat. Evaluasi diri, sikap etika, dan komunikasi Anda. Anda yang selalu bangkrut, Anda yang selalu membuka usaha baru lagi, terus bangkrut lagi, coba evaluasi sikap etika dan komunikasi Anda. Apakah itu sangat mempengaruhi atau tidak? Karena banyak pengusaha sukses diiringi dengan sikap etika dan cara ngomong, komunikasi yang bagus tentunya. Tanpa komunikasi kita tidak bisa membuka jaringan seluas-luasnya, tidak bisa menerangkan produk kita. Apa produk kita? Berapa harga? 500.000. Kan itu jawaban yang ketus, jawaban yang mati. Bisa kurang nggak? Tidak bisa. Pelaku bisnis ibaratnya seorang sales, marketing. Anda memproduksi dan Anda juga seorang marketing. Seorang marketing tidak pernah berkata tidak. Seorang marketing tidak pernah berkata negatif. Karena tidak akan diterima oleh otaknya pelanggan. Maka biasakan dengan komunikasi yang bagus. Strategi komunikasi yang bagus tentu ada pembelajaran-pembelajaran tersendiri. Dan yang ketiga, logika. Anda yang jago komunikasi, bagus sikap dan etika, lantas tetap aja bangkrut usahanya. Karena apa? Hitung-hitungannya nggak pas. Anda beli 5.000, jualnya 4.900. Logika Anda nggak masuk. Anda lebih kepada otak kanan, kepada pri kemanusiaannya ya, kepada sosialnya.
3 hal yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Sikap, etika, komunikasi, dan logika. Kalau bicara komunikasi, berarti bicara otak kanan. Otak kanan adalah otak pergaulan. Bicara logika, berarti bicara hitung-hitungan, bicara angka, bicara huruf, berarti bicara otak kiri. Maka keduanya, komunikasi dan logika, harus nyambung satu sama lain. Di saat Anda bicaranya enak, tapi hitung-hitungan juga tepat. Di sini membutuhkan nilai seni yang luar biasa. Dan ini bisa dipelajari. Kemudian kompetensi. Kalau bicara kompetensi adalah hal pertama yang menjadi kelemahan daripada pelaku UMKM. Apa itu kompetensi? Kalau tadi saya bicara otak kanan dan otak kiri, dua-duanya adalah kompetensi. Bagaimana kompetensi kita bisa dikembangkan sebagai seorang SDM yang bisa mengembangkan bisnisnya. Kira-kira apa sih kompetensi yang menjadi kelemahan teman-teman sehari-hari selama ini? Oh, strategi usaha. Sebagian besar pelaku UMKM, khususnya mikro dan kecil, tidak memiliki strategi usaha yang bagus. Anda hanya ikut-ikutan cara-cara orang yang terdahulu, cara-cara orang yang justru pesaing Anda, cara-cara yang biasa dilakukan oleh orang-orang kebanyakan. Maka kalau bicara strategi tentu kita bicara tentang, ini kenapa? Bicara strategi maka akan bicara masalah harga, sistem penjualan, promosi, manajemen stok, piutang, dan hutang. Adalah hal yang mungkin tidak lazim teman-teman dengar. Mungkin teman-teman pasti mendengar bagaimana cara menetapkan harga, cara penjualan. Tapi hal yang paling tidak lazim teman-teman dengarkan adalah manajemen stok, piutang, dan hutang. Ini membutuhkan kemampuan kompetensi dari sisi keuangan. Bagaimana perputaran itu, teman-teman pernah mendengar mall besar mengadakan sales 60%, sales diskon 70%. Semata-mata mereka bicaranya manajemen stok, persediaan. Berapa lama persediaan itu ada, maka dia harus ada strategi dari sisi banting harga. Jangan sampai rugi dari sisi stoknya. Nah, strategi usaha pertama adalah harga. Tentu tidak ada pelaku usaha yang belinya 5.000 jualnya 4.000. Tidak ada rasanya, kecuali case khusus. Harga. Dalam penetapan harga, mungkin teman-teman tidak ada acuan yang khusus. Yang penting gua untung. 10% untungnya, 20%. Kalau teman-teman tetapkan 20%, berarti kalau belinya 5.000, jualnya tentu 6.000. Biar dapat untungnya 20%. Nah, ini tentunya berkaitan dengan resiko kadaluarsa, lama atau cepatnya kadaluarsa suatu produk. Dalam penetapan harga, semakin cepat kadaluarsa, maka harganya biasanya labanya harusnya lebih banyak. Teman-teman pernah dengar usaha kuliner tentunya akan lebih besar labanya dibanding usaha yang lain. Kenapa? Kuliner itu kan ada batas waktu yang cepat sekali. Bayangkan, makanan rendang misalkan. Rendang itu bertahan berapa lama sih? Paling 2-3 hari. 7 hari. Mungkin bisa dipanasin terus ya kalau di rumah. Tapi kan kalau jualan rasanya nggak layak. Orang akan merasakan ini rendang udah berapa hari. Ya kan? Nah, semakin cepat kadaluarsanya, maka tingkat keuntungan seharusnya lebih tinggi. Semakin lama kadaluarsanya, biasanya tingkat keuntungannya semakin rendah. Tinggal teman-teman terjemahkan sendiri bagaimana teman-teman menetapkan harga. Contoh, Anda yang reseller pakaian. Pakaian itu biasanya 6 bulan maksimal. 6 bulan trennya biasanya berubah. Sehingga Anda di awal untungnya standar. Masa 6 bulan nggak laku sih satu pakaian? Ya, karena kadaluarsa atau trennya biasanya setiap 6 bulan. Anda yang jualan toko bahan bangunan, jual besi, jual semen, kadaluarsa ada nggak? Kagak ada ya, besi lama banget itu. Nah, untuk bisnis-bisnis seperti itu biasanya tingkat keuntungannya lebih kecil dibandingkan yang lain. Karena kadaluarsanya atau trennya lebih lama lagi. Biasanya tingkat keuntungan paling 10%, 7%, ya.
Kalau makanan bisa 45% keuntungannya kuliner, rumah makan seperti itu juga. Strategi. Kompetensi seperti ini tidak lain Anda harus banyak membaca, sharing ke kawan-kawan, diskusikan, praktekkan. Ya, yang penting praktekkan, jangan hanya di ruang Zoom ini bicara kompetensi, pelatihan, tapi tidak pernah dipraktekkan. Yang kedua, produk. Kalau bicara kompetensi, bagaimana Anda membuat suatu produk yang berkualitas. Produk yang kontinu dan bertahan kualitasnya, atau bahkan semakin bagus kualitasnya. Jangan pernah Anda ingin untung besar dengan mengurangi kualitas. Setelah produk Anda bagus, diminati banyak orang, kualitasnya mulai diturunkan. Ini akan jadi masalah Anda. Mungkin sesaat Anda akan untung besar, tapi ke depannya Anda akan habis. Salah satu contoh suatu daerah yang hari ini produknya mungkin orang tidak akan beli dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan. Gula kelapa misalkan contoh. Produk gula kelapa laku, banyak kebutuhan dunia. Harganya hampir 2 kali lipat dari gula tebu, gula kelapa itu. Nah, karena ini untungnya besar, akhirnya ada yang bermain nakal. Dia oplos dengan gula biasa. Dioplos dengan yang lain. Sesaat Anda akan untung besar. Tapi yakinlah hari ini daerah tersebut sulit sekali mengembangkan produk gula kelapa karena sudah terkenal dengan gula kelapa oplosan. Bahaya sekali teman-teman. Ya. Ketiga, administrasi dan legalitas. Banyak sekali teman-teman yang mengatakan, wah sulitnya perizinan, bagaimana sertifikasi halal, BPOM, PIRT, dan lain-lain. Ya, bagaimana membuat laporan keuangan, bagaimana cara membayar hitung-hitungan pajak. Ini adalah suatu kompetensi yang harus teman-teman pelajari. Bagaimana membuat laporan keuangan? Sulit, yes, akan sulit kalau Anda pikir sulit. Saya bisa membuktikan 15 menit saya sharing laporan keuangan, Anda bisa buat laporan keuangan. Next, nanti kalau dibutuhkan di ruangan Zoom ini akan saya praktekkan kalau waktunya cukup nanti ya Mbak Kartika. 15 menit Anda akan bisa buat laporan keuangan. Tapi kalau Anda bilang, sulit Pak buat laporan keuangan, ya pasti sulit kalau Anda pikir sulit. Tapi kalau Anda pikir gampang, insya Allah akan menjadi gampang. Selanjutnya, setelah kompetensi adalah jaringan pasar. 3 hal kelemahan utama dari pelaku UMKM tadi. Jaringan pasar, kalau bicara jaringan pasar berarti adalah kita bicara pelanggan Anda, pembeli Anda. Pembeli adalah raja, pepatah kata yang lama. Dan itu masih berlaku sampai hari ini. Maka perbaikilah etika, sikap, dan komunikasi Anda. Karena yang Anda layani adalah raja. Bersikaplah, beretikalah yang bagus, yang sopan, yang bisa diterima oleh pelanggan Anda. Berkomunikasilah yang menarik. Ada teknik-teknik komunikasi. Nanti saya jabarkan saat diskusi nantinya. Bagaimana sih teknik komunikasi yang bagus kepada pelanggan. Jaringan pasar, kalau kita bicara pelanggan, tentu pelanggan ini kan ada macam-macam. Maka bicara pelanggan, bicara target pasar. Ada pelanggan kita yang kelas ekonominya menengah ke bawah, menengah, atau menengah ke atas. Ada pelanggan kita, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Atau keduanya, ya, ada yang keduanya ya. Atau pelanggan kita berdasarkan usia masih anak-anak, remaja, dewasa, atau orang tua. Atau dari sisi tingkat pendidikannya, pasti yang pendidikannya rendah, yang tingkat pendidikan menengah, atau tingkat pendidikan tinggi. Atau dari area. Nih saya banyak sekali melihat teman-teman pelaku UMKM yang jualan es cendol misalnya, es cendol di suatu kota, misalkan tempat saya ini di Bogor, Langgam Raya di Bogor, Anda mau jualan di Medan, apa iya? Karena Anda tadi, wah saya harus mengembangkan jaringan pasar dengan ikut beberapa medsos. Nah yang belanja dari orang Medan, apa iya? Kan tentu Anda harus tetapkan dong, yang secara logik, area Anda untuk jualan itu pasti setidaknya ya ke satu kecamatan lah di satu kota Bogor misalkan. Satu kota Bogor mungkin saja bisa Anda terjangkau, tapi Anda kuasai dulu suatu area di kelurahan atau kecamatan. Jangan sampai kita
Bahasa kasarnya membatik buta. Siapa aja deh pelanggan saya, terserah mau dimanapun. Itu kan tidak ada target namanya. Anda tidak memikirkan target Anda sendiri, Anda tidak memikirkan usaha Anda sendiri. Mulai hari ini, kalau Anda yang usahanya hijab, pasti gendernya perempuan kebanyakan. Apa laki-laki nggak? Mungkin. Suami beliin istrinya hijab. Suami laki-laki beliin anaknya yang perempuan hijab. Atau beliin pasangannya. Ya kan? Tapi kan target utama Anda, kalau Anda jual hijab, gendernya adalah perempuan. Kalau Anda jualan mobil, maka targetnya adalah kelas ekonomi ke atas. Jangan Anda jualannya, maaf sekali, bukan pilih-pilih ya, tapi ya kita harus sesuaikan dengan target kelas. Jualannya di kelas ekonomi ke bawah. Anda salah sasaran, tidak ada yang akan beli. Dari sisi pendidikan, dari sisi usia, dari sisi area, Anda tetapkan produk yang Anda hari ini jual, itu target pasarnya kemana saja. Nah, dari sinilah Anda mulai fokus kepada target pasar Anda. Kedua, target jaringan. Kalau tadi target pasarnya, mulailah sekarang Anda kembangkan. Sudah ditetapkan nih target pasarnya, saya areanya kota Bogor saja. Maka carilah jaringan kota Bogor. Apakah kota lain nggak penting? Penting, tapi tidak terlalu fokus. Anda fokus pada area Anda saja. Kalau target Anda adalah usia, tingkat pendidikannya, pendidikan yang perguruan tinggi semua, cari dong pendekatan kepada yang kelas ataupun target pasarnya yang kira-kira lulusan perguruan tinggi. Di mana saja misalkan? Misalkan di pegawai-pegawai eksekutif yang sudah memiliki jabatan. Siapa lagi? Pedagang-pedagang yang lumayan besar. Biasanya kan itu tingkat pendidikannya juga bagus. Atau Anda bedah datanya, data daripada kota area Anda yang mana pendidikannya yang tinggi. Pasti ada. Anda search Google, Anda bisa tanya asosiasi dan lain-lain. Atau misalkan Anda targetnya pengurus Kadin, anggota Kadin gitu ya. Itu bisa jadi target Anda. Target pasar, target jaringan pasar. Dengan pertama mengikuti komunitas di daerah area Anda, bukan berarti area yang lain tidak penting, tetap Anda ikuti untuk memiliki satu wawasan yang lebih luas lagi. Sistem reseller yang Anda bisa tetapkan. Anda yang hari ini misalkan produk Anda itu bisa dijualkan oleh pihak lain lagi. Maka salah satu sasaran target jaringan adalah mencari reseller lagi untuk dijualkan kembali oleh mereka. Penjualan online ini adalah hal wajib untuk saat ini. Pandemi COVID-19 ini sudah mengajarkan pelaku usaha untuk wajib menjual secara online dan pemerintah pun sangat fokus kepada penjualan secara online. Nah, tentu dengan maaf sekali, tingkat pendidikan pelaku UMKM yang sebagian besar, 60% adalah tingkat pendidikan SMP ke bawah, tentu ini tantangan besar bagi pelaku UMKM untuk belajar jualan online. Apakah nggak bisa dipelajari? Bisa, sangat bisa. Gampang, pasti gampang kalau Anda pikir gampang. Maka lakukanlah perubahan, pelajari cara-cara berjualan secara online. Kalau Anda tidak bisa melalui e-commerce, banyak sekali sekarang WA yang bisa berjualan online. Banyak. Jangan kita mati kartu istilah kerennya ya. Jangan kita gara-gara tidak bisa ini, lantas kita menyerah. Lakukan usaha dan usaha terus. Itu teman-teman lebih kurang yang dapat saya presentasikan, paparkan pada kesempatan sore hari ini. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Terima kasih Mbak Kartika, silakan. Terima kasih banyak Bapak Raden Teddy atas materinya yang telah disampaikan. Saya ulas sedikit. Pembicara tadi sudah menyampaikan kiat-kiatnya dan cara-caranya ya. Jadi para pelaku harus punya etika dan sikap untuk mengembangkan usahanya, di mana harus melakukan perubahan, tidak sekedar perubahan aja, tapi transformasi, berubah total. Ya, saya terus terang banyak sekali mencatat. Benar tadi yang sama Pak Teddy bicara, saya banyak mendapatkan ilmu yang reflektif terhadap usaha-usaha kita yang sudah kami jalankan sebelumnya Pak Teddy. Saya yakin saya not the only one. Apalagi kalau kita lihat isi dari grup chatnya, banyak sekali pertanyaan yang pasti
kita usahakan untuk meluangkan waktu untuk menjawabnya nanti. Ya Pak Teddy ya. Tolong host Pak Teddy di-unmute biar kita juga bisa berinteraksi dengan Pak Teddy selama kita bicara. Apabila Bapak lagi berhalangan juga tinggal di-mute sendiri ya Pak ya. Baik. Silakan Tika, acara selanjutnya. Ya, saya mengingatkan kembali juga nih buat para peserta, jangan lupa bertanya pada kolom chat, karena kita punya hadiah untuk 5 pemenang pertanyaan terbaik dengan hadiah saldo GoPay 50.000. Jadi jangan lupa untuk bertanya, tidak perlu menunggu narasumber selesai berbicara. Dan yang kedua, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Bapak Rio Pasaribu selaku founder dan CEO Ready Indonesia. Waktu dan tempatnya kami silakan. Terima kasih Tika. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami bertemu, karena ini merupakan investasi waktu Bapak Ibu dan waktu yang sangat berharga yang Bapak Ibu luangkan. Ya, mudah-mudahan tentunya kami forum kita ini bisa menghasilkan sesuatu yang valuable yang kita bisa bawa dan aplikasikan dalam keseharian kita, terlebih-lebih dalam pelaksanaan usaha kita. Tadi tentang pertanyaan dan hadiah GoPay gitu ya, itu mungkin kita bisa gunakan juga untuk membeli pulsa untuk melaksanakan bisnis online kita seperti tadi Pak Teddy pesankan. Keharusan untuk kita semua pelaku UMKM untuk go online. Nah, tadi disebutkan segmen ini adalah segmen presentasi. Saya rasa ini bukan presentasi, saya harapkan ini menjadi sebuah diskusi. Nah, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, langsung disampaikan di dalam kolom chatnya, dan apabila ada komentar atau kritik atau bahkan ada poin-poin yang tidak relevan, definitely sampaikan juga, karena kita mau diskusi yang mengetahui pengalaman dan apa yang kita alami sebagai pelaku usaha di lapangan, yang paling tahu adalah kita sendiri. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang bisa kita aplikasikan. Dan apa yang kita ketahui, definitely saya sendiri tadi mendapatkan beberapa points yang bisa diaplikasikan dalam usaha kami sendiri. Oke, saya akan share screen sebentar. Bisa lihat semua ya screen saya? Oke, great. Alright, jadi hari ini temanya adalah SDM untuk UMKM. Ya, terlebih-lebih untuk mendukung UMKM bisa naik kelas. Program yang sangat bagus yang dibuat oleh Kadin yang sangat membuat kami semangat untuk mendukung dan menjadi platform yang menjembatani acara-acara seperti ini. Buat saya pribadi, UMKM sangat dekat di hati saya. Saya memang mengawali karir saya sebagai seorang profesional, bekerjalah seperti sebanyak mayoritas kita gitu. Tapi kemudian saya melakukan atau mulai usaha bersama teman-teman, ya sifatnya adalah usaha kecil. Dari satu staff, awalnya ngurusin transaksi yang sangat kecil jumlahnya, udah nilainya kecil, ditawar pula, yang beli teman pula, gitu ya, tapi masih mau nawar gitu. Kadang-kadang mikirin, wah gimana mau cuan seperti ini gitu ya. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu juga merasakan hal yang serupa. Nah, dari satu orang kita bertumbuh jadi 2 orang. Waktu dulu saya, kalau Bapak Ibu lihat perkenalan saya di sebelah kanan, kami mendirikan perusahaan consulting namanya Batavia Business Solutions. Ya, saya juga waktu itu kita mulai dari 1 staff, lalu menjadi 3 staff, dan seterusnya sekarang saya sudah fokus di Ready, namun teman-teman saya yang menjalankan usaha consulting kita yang melayani baik dari usaha mikro, kita layani juga usaha mikro sampai perusahaan yang besar-besar yang kita sering kenal dan nama-namanya kita sering dengar. Sekarang pegawai kita yang awalnya 1 atau 2, sekarang sudah lebih dari 30 mendekati 40. Perjalanan yang panjang, namun menghasilkan ya, dan itu makanya saya bilang tadi dekat di hati saya usaha kecil. Nah, selama perjalanan ini tadi Pak Teddy mention tentang bagaimana mengembangkan SDM di perusahaan atau usaha kita, baik itu CVK atau PT, whatever it is gitu ya. Nah, saya juga merasakan langsung nih, ya, di mana pegawai-pegawai saya ada beberapa yang sudah keluar dari kantor, mereka pamit dari kantor baik-baik dengan bahagia ya, semuanya menyelesaikan kuliah dan akhirnya mereka buka usaha sendiri juga, usaha kecil.
Di forum ini pun saya lihat tadi ada yang bertanya itu, saya mau nyapa Afrilia Cahyani. Afrilia adalah salah satu dari 5 pegawai saya pertama waktu saya kembali ke Jakarta dan memulai usaha kecil kita yang sifatnya konsultan ya. Afrilia sekarang sudah punya usaha UKM sendiri, sifatnya menjual makanan. Nah, itu sekilas tentang saya. Saya kuliah jurusannya akuntansi dan keuangan, dan sekarang jadi ngurusin teknologi, platform teknologi. Ini sesuai dengan apa yang Pak Teddy bilang tadi, di mana latar belakang pendidikan kita tidak terlalu menentukan apa karir kita, ya, dan apa yang membuat kita bisa berkarya. Karena at the end of the day, pada akhirnya yang penting adalah kita bisa berkontribusi secara positif kepada masyarakat atau sekitar kita, memberikan hasil yang berguna, dan sebaliknya hasilnya buat kita adalah kita mendapatkan berkat yang kita bisa gunakan untuk kehidupan kita dan keluarga. Oke, itulah sekilas tentang saya. Tentang Ready, apa sih Ready? Kami itu platform, marketplace, seperti halnya, ya, kalau Bapak Ibu sering dengar, atau mungkin di sini kan saya lihat, kita juga ada yang mungkin usaha-usaha kecilnya yang sudah lumayan established, mungkin pernah pasang iklan di Job Street dan seterusnya. Kami adalah perusahaan yang serupa tapi tidak sama, karena fokus kami adalah marketplace. Dan fokus dari Ready, yaitu sebagai marketplace yang menghubungkan antara tenaga kerja dan perusahaan, termasuk UKM, terlebih-lebih UMKM bahkan, gitu ya. Fokus dari Ready adalah mendukung dan memungkinkan kita-kita nih, pelaku usaha ini, untuk memilih dan mendapatkan tenaga kerja yang tepat dengan biaya yang untuk UKM bahkan bisa hampir tak ada sama sekali. Anyway, itu sekilas tentang Ready dan saya sendiri, biar kita sama-sama kenal. Oke, lanjut. Tadi tentang perkenalan tentang UKM, Pak Teddy udah bilang, udah cover most of the things ya, sebagian besar. Tapi mungkin ada fakta yang saya mau highlight di sini. Ini adalah hal yang menunjukkan betapa pentingnya UMKM untuk Indonesia. Penyumbang PDB terbesar, ya ialah mayoritas 57%. Jadi kontribusi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman kita yang pelaku UMKM lainnya di seluruh Indonesia sangatlah penting untuk kelangsungan dan sebagai pilar ekonomi di Indonesia. Nah, itu tentunya memberikan kita kesadaran bahwa karena usaha kita penting, karena apa yang kita lakukan itu penting, tentunya kita terus mau memberikan atau mengevolusi usaha kita atau kegiatan kita untuk membuatnya lebih baik, lebih kompetitif, bahkan kalau bisa kompetitif terhadap usaha-usaha serupa di negara asing. Jadi kita bisa ekspor, apapun itu bentuk usaha kita. Nah, kalau kita lihat di slide sebelah kanan, ini adalah segmentasi usaha UMKM yang sudah go online, yang merah. Ya, saya sebentar. Yang merah adalah yang sudah masuk daring. Jadi seperti Pak Teddy tadi juga sudah sampaikan, kita banyak sekali usaha kita UMKM yang sudah mulai masuk ke daring, dan memang penting itu sekali. Dan usaha restoran, F&B, jual makanan yang dari rumah itu sudah mulai masuk ke penjualan metode daring. Ini nggak mesti lewat aplikasi, tapi selain itu juga lewat WhatsApp pun itu sudah masuk daring. Ya, so ini hal yang sangat positif yang perlu kita perhatikan dan terus dorong supaya kita yang di usaha-usaha lain, baik itu perdagangan, bahkan pertanian, itu juga kita push untuk bisa lebih mendistribusikan produk kita secara online. Nah, ini saya ingin kenalan dengan teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang ada di acara ini. Jadi saya lihat sekilas pesertanya dari industri apa aja sih. Jadi banyak sekali yang ada di kuliner dan lainnya. Jadi kuliner, kemudian fashion, ya, kuliner bisa jadi reseller, bisa jadi buat sendiri di dapur. Teman-teman saya sendiri juga banyak, tadi juga salah satu staff saya, juga bekas staff saya juga bikin hal yang serupa. Nah, fashion mungkin kita jadi reseller,
home living, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat yang lainnya inilah beberapa contoh-contoh usaha yang merupakan representasi dari usaha kita bersama semuanya, usaha kita masing-masing, sorry. Nah, ini menunjukkan bahwa variasi dari usaha-usaha ini juga cukup luas. Dan inilah menunjukkan kreativitas kita. Nah, tentunya kita tetap perlu untuk memastikan bahwa produk kita dengan market kita, seperti tadi kata Pak Didi, kita harus mengenal market kita, sehingga kita bisa membawa produk kita ini menjadi berguna dan juga digunakan oleh market kita, dan supaya naik kelas, kita menggunakan teknologi. Itulah yang sepertinya menjadi tema, salah satu tema dari program UMKM Naik Kelas yang sudah diselenggarakan oleh Kadin, yang dikelola, dibina oleh Kadin. Dan inilah yang kita mau ambil, dan bicarakan lebih dari sisi SDM. Jadi saya lihat salah satu pertanyaan yang disampaikan dalam chat group adalah, saya sudah punya volume penjualan yang lumayan. Saya ingin mulai meng-hire SDM atau mempekerjakan SDM. Tapi gimana ya, margin kita mungkin nggak cukup gitu untuk mempekerjakan SDM. Nah, seperti yang dikatakan di sini, ya, masalah yang membuat UMKM bisa naik kelas adalah masalah sumber daya. Masalah yang menjadi hambatan salah satunya adalah masalah sumber daya manusia. Nah, kita lihat yuk Indonesia sekarang ini. Indonesia memiliki angkatan kerja dari Pak Teddy mention 120 juta sampai 130 juta ini tahun 2019 yang lalu ya. Sementara tingkat penganggurannya itu sekitar 7 juta orang. Tadi case kita tahun lalu, itu banyak sekali. Itu bisa menjadi sebuah problem. Kita bisa lihatnya menjadi sebuah problem. Tapi seperti hal ini, sebagai pengusaha, kita harus selalu melihat problem itu sebagai sebuah opportunity. Nah, opportunity-nya apa? Kalau kita melihat pengangguran ini, banyaknya SDM ini yang menganggur, sebenarnya menjadi kesempatan buat kita, pelaku usaha, untuk memilih dari pool yang lebih banyak, memilih pegawai dari pool yang lebih banyak. Nah, contohnya, tadi saya lihat ada peserta yang dari Bontang, saya di Kalimantan. Nah, secara keseluruhan pengangguran di Bontang, di Kalimantan, secara keseluruhan itu mendekat lebih dari 300.000 orang. Jadi sebenarnya pool yang kita bisa memilih, kalau kita bayangkan sebagai marketplace ya, sebagai pasar, kita bisa memilih produk-produknya itu dalam bentuk SDM secara lebih banyak pilihannya. Jadi kalau lebih banyak pilihan, tentunya kita bisa memilih barang-barang atau pilihan yang lebih tepat buat kita karena pilihannya banyak. Nah, selain itu, kalau misalnya kita lihat juga usaha lokasi geografis kita ini yang begitu jauh terbentang ya, karena kita negara kepulauan, dengan adanya teknologi yang mana kita lihat serapan teknologi di UMKM itu trendingnya itu menjadi sangat positif, itu memungkinkan kita untuk bertemu dengan kandidat-kandidat atau pekerja SDM, calon-calon pekerja kita secara daring. Dan itu sekarang lebih memungkinkan. Jadi bukan hanya kita ketemu pasar kita secara online atau daring, tapi juga mencari tenaga kerja harus bisa dimudahkan melalui daring. Banyak platform-platform yang sudah membuat hal seperti ini. Tapi tergantung kita yang menggunakannya, dan tentunya sebagian besar dari mereka memakan biaya buat kita. Nah, itulah yang akan kita bahas. Apa sih cara-caranya dan bagaimana sih kita bisa mengakuisisi SDM, bahkan mengoptimalisasikan penggunaan SDM untuk usaha kita. Oke. Tadi dari sisi development, Pak Teddy udah touch on that. Ya, udah membicarakan itu secara cukup detail, dan nanti tentunya bisa lebih dalam lagi di training-training Pak Teddy selanjutnya. Namun kita lihat secara umum proses kita mencari tenaga kerja. Ini bahasa kerennya aja di Inggrisin.
Kalau Indonesia, pertama-tama yang pertama adalah kita pasang iklan, job posting. Lalu kita mencari yang cocok, kita shortlisting. Kemudian setelah kita shortlist, kita interview, kita wawancarain. Nih kalau misalnya kita sebagai pengusaha makanan deh, itu yang gampang untuk kita jadikan contoh, seumpama salah satunya ya, yang banyak di antara kita lakukan itu sekarang ini. Nah, waktu kita interview dia, misalnya kita punya usaha jualan risol, misalnya risol kita juga udah kita jual online, itu udah mulai populer, kita perlu tenaga tambahan di dapur. Waktu kita interview, ya, kita melihat nih, kita juga tes mereka, apakah mereka bisa kerja atau enggak. Mereka bisa nggak motong bahan baku yang kita butuhkan, mempersiapkannya untuk kita masak dengan cepat dan seterusnya. Atau apakah mereka yang akan ngurusin administrasi penjualan online-nya, seumpama. Nah, sudah kita pasang iklan, kita bayar kadang-kadang, atau kita blast lewat WA, atau hal-hal lainnya, atau Facebook, dan seterusnya. Nah, kita shortlisting, ini prosesnya ini aja udah makan waktu. Terus setelah kita interview, banyak yang kita nggak suka, terus kita balikin lagi. Jadi ini proses yang cukup panjang, ya kan? Dan seringkali kita juga udah nyampe sini, terus ternyata ekspektasi gajinya mereka tidak memungkinkan untuk bisnis kita yang omsetnya mungkin belum mencukupi untuk mempekerjakan dia, gitu. Nah, setelah kita mendapatkan apa yang orang yang mungkin kita cukup suka, kita tawarkan dia, kasih surat penawaran kerja, ya, atau mungkin kalau kita usaha mikro, kita ya setuju-setuju aja, mungkin secara WA kita setujuin ya, kamu gajinya sekian gitu, 1,5 juta, misalnya kamu kerjanya cuma 10 hari aja gitu. Kemudian dia negosiasi lagi, baru kita pekerjakan, baru kita onboarding. Ini kalau kata-kata perusahaan yang gede ini katanya onboarding. Gitu. Onboarding itu apa kalau untuk usaha kita yang di dapur gitu ya, usaha makanan. Onboarding itu adalah saat kita sudah memilih pegawai yang cocok untuk membantu kita jadi asisten kita di dapur, misalnya pegawai kita yang pertama gitu ya. Onboardingnya adalah perkenalan, oke, ini dapurnya, ini bahan bakunya, disimpannya di sini, habis itu talanannya di mana, dan perkenalan dapur kita lah istilahnya gitu ya. Nah, itu onboarding. Nah, setelah itu biasanya kita udah nganggap, oke, udah selesai, kita kerja aja, kita lanjut, kita mulai jualan. Padahal kita sebagai UMKM, kita masih banyak, ada lagi satu step yang harus kita juga lakukan untuk melaksanakan atau untuk bisa mengoptimalisasikan para pegawai kita ini, yaitu mendevelop, mengembangkan kemampuan mereka. Tadi Pak Teddy sampaikan, kita sebagai pengusaha harus tahu pasar, kita sebagai pengusaha harus tahu kekuatan kita, SWOT analysis, strength, kekuatan, weakness, weakness, kelemahan, opportunity, opportunity, yaitu kesempatan di mana kita bisa masukin pasar yang kita bisa masukin, dan terakhirnya T, threats. Threat itu adalah ancaman terhadap produk kita, terhadap pangsa pasar yang kita sudah mungkin kuasai gitu. Nah, ini kalau saya sarankan juga, bukan hanya buat kita itu, kita harus tahu itu, tapi pegawai kita supaya mereka bisa mendukung kita secara optimum, kita harus kembangkan mereka agar bisa membantu kita mengenal SWOT tadi itu, atau mengenal pasar kita, mengenal customer kita, memberikan pelayanan yang optimum, dan seterusnya. Ya, ini yang paling penting. Jadi saat kita udah melakukan ini semua, udah susah tadi kita bahas ini ya, udah setelah dari sini hiring nih, terus ada sebenarnya yang saya nggak tulis ini, bubble mestinya di sini, yaitu adalah mikir bayar gaji, ya kan? Itu semuanya kita mengalami permasalahan itu, pastiin omset bulanan itu cukup untuk bayar gaji juga, gitu kan? Nah, itu udah proses itu yang panjang, tapi sebenarnya nggak berhenti situ, kita harus terus develop. Nah, tapi saat kita udah bisa mendevelop, itu merupakan investasi yang sangat berharga karena mereka akan jadi tenaga pendukung. Apabila kita memilih orang yang tepat, ya, orang dan tenaga kerja yang tepat yang sudah ada rasa memiliki usaha kita, ya, untuk mendukung bersama, berjuang bersama, mereka itu akan menjadi tenaga pendukung kita yang sangat-sangat optimum untuk di mana kita bisa mengembangkan usaha kita. Saya kasih contoh yang tadi, yang saya usaha mulai dari 1 orang sampai sekarang udah lebih dari 30 orang, itu benar-benar itu yang kami rasakan. Kami pastikan bahwa tenaga kerja kita itu merasa mereka berkembang. Tapi yang paling penting adalah memastikan bahwa mereka itu kalau bisa kita pilih adalah orang-orang yang ingin berkembang. Sehingga perkembangan mereka nggak bergantung pada kita yang ngajar-ngajarin, tapi inisiatif mereka yang untuk mengajari diri mereka sendiri. Oke. Nah, ini sebenarnya
tadi yang sudah sudah dibicarakan oleh Pak Teddy. Jadi mungkin saya nggak usah terlalu panjang sama dengan apa yang tadi Pak Teddy bahas. Kita harus tanamkan di perusahaan, di para pekerja kita, yaitu kenali diri kita sebagai perusahaan dan juga diri mereka sendiri, individunya, apa yang kekuatan mereka, sehingga mereka bisa kembangkan apa kelemahan mereka, sehingga bisa mereka sempurnakan gitu ya. Kenali perusahaannya, karena apa gunanya kalau mereka ada di perusahaan kita, kerja digaji pula, tapi nggak kenal apa sih perusahaan ini, siapa sih, apa kulturnya, dan seterusnya, apa kebiasaannya, dan seterusnya. Produk dan jasanya, prospek dan customer, tadi yang Pak Teddy bilang, harus kenali prospek dan customer kita, marketnya, dan kompetitor kita, supaya kita tidak tertinggal. Ya, kompetitor itu tidak lebih penting dari market, tapi karena kita harus tahu marketnya, sehingga kita bisa fokus sama produk yang sangat kuat, yang dapat diterima pasar, dari ketimbang kita ngeliatin sebelah kanan, tetangga gue lagi ngapain ya, jualan apa mereka, oh tadi jual risol pakai mayones, ya udah deh saya bikin mayones warnanya pink, kalau mereka warnanya kuning. Jangan gitu. Kita harus bikin produk yang mendiferensiasikan kita dari saingan-saingan kita. Oke, di 3 hal yang kita perlu tekankan dari tenaga kerja kita, ya, kemampuan teknis, kemampuan menjual, karena ini penting sekali menjual, karena nggak ada gunanya kita bikin produk kalau akhirnya nggak terjual juga, ya kan? Karena nggak ada cuannya nanti, ya kan? Lalu kemudian terakhir adalah pelayanan dan kepuasan para pelanggan kita. Oke. Nah, efektivitas dan efisiensi. Kalau tadi kita udah diskusi secara umum bagaimana sih dampak SDM terhadap usaha kita, ya, usaha sebagai pengusaha UMKM. Nah, kita melihat ini ada data dari Kata Data Insight Center. Ini kami ambil excerpt-nya, ya. Di masa krisis seperti ini persis tadi seperti pembahasan kita sebelumnya dengan Bapak Raden Teddy, ya, bahwa perubahan offline ke online itu sangat penting untuk kita bisa recover dari atau bisa mempertahankan usaha kita. Jangan sampai kita gulung tikar. Sayang banget, kita harus melakukan apapun yang kita bisa lakukan untuk dan agar kita tidak gulung tikar. Ya, nah, offline dan ke online itu adalah hal yang paling aksesibel. Semua orang bisa melakukan ini, asal mau belajar. Tadi Pak Teddy mention, SMP mayoritas kita ini pelaku UMKM. Tapi tingkat pendidikan tidak menjadi hambatan. Asalkan kita semua mau dan mau lagi belajar. Ya, gunakan YouTube. Saya tuh banyak belajar dari YouTube, terus terang aja. Ya, saya ini orang akuntansi sama keuangan, akhirnya ngejalanin platform teknologi. Ya, saya banyak belajar dari YouTube. Dari teman-teman, tapi karena pandemi agak susah ketemu teman-teman, ya belajar sendirilah, gitu ya. Nah, selain itu juga kalau kita lihat poin keempat di tabel yang di depan kita, efisiensi SDM itu juga berperan tidak kalah pentingnya dibandingkan lainnya, bahkan di atas efisiensi untuk biaya produksi. Nah, gimana sih kita bisa melakukan akuisisi? Ya, akuisisi itu adalah pencarian SDM secara efisien, dan gimana caranya kita mengelola SDM secara efektif. Disitulah platform kami. Sebagai salah satu solusinya. Saya tekankan, ini bukan program di mana kita mempromosikan sebuah platform yang nggak ada gunanya. Saya bicara tentang Ready karena saya sangat percaya pada produk yang kami sendiri gunakan. Ya, seperti saya bilang tadi, kami adalah pelaku usaha UMKM awalnya, dan kami buat platform yang actually memudahkan kami dalam mengakuisisi tenaga kerja untuk usaha-usaha kami. Ya, jadi salah satu contoh dari teknologi yang bisa memudahkan kita mencari SDM ya adalah Ready, platform yang kami bangun sendiri. Jadi di dalam platform ini itu ada online CV-nya, media sosial. Jadi online CV di mana para pekerja ini pasang profilnya sendiri kayak di Facebook lah ya. Jadi kita bisa mengenal mereka, kemudian media sosial, kita sebagai pelaku usaha, kita bisa berkomunikasi dengan mereka, kita bisa merekrut mereka, memilih yang cocok sama kita. Kemudian juga siapkan
ada e-learning. E-learning itu adalah konten belajar melalui metode daring. Ya, ini termasuk diantaranya adalah program bahasa Inggris, pembelajaran bahasa Inggris. Untuk kita yang mungkin pelanggan-pelanggan kita, kita ekspor mungkin, banyak UMKM juga yang mulai ekspor, ya, itu ada, dan itu ada sertifikasinya. Partner kita, salah satu contohnya adalah The British Institute, institusi yang lumayan besar, yang mereka punya afiliasi di Inggris. Nah, dan terakhirnya perjodohan. Perjodohan ini bukan perjodohan habis itu mereka nikah, bukan, tapi perjodohan antara calon pegawai dan perusahaan yang membutuhkan, yaitu kita ini pengusahanya. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, ini by the way ini mendaftarnya hanya 5 step, sangat mudah, dan yang saya tekankan lagi untuk UMKM, untuk kita semua pengusaha UMKM, karena saya juga pengusaha UMKM, kami juga foundernya dengan tadi Pak Ken, ada teman saya, co-founder dari Ready juga, yang sekarang sudah pamit karena ada rapat tadi, kebetulan. Kami sebagai pelaku usaha UMKM, kami fokusnya, kami sangat ingin mengenable, memungkinkan UMKM itu mendapatkan tenaga kerja yang tepat. Jadi kita buat penggunaan platform ini untuk UMKM gratis. Jadi nggak ada biayanya sama sekali, at all. Memang kami sudah digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar juga. Dan itu mereka berbayar karena fitur-fiturnya agak lebih lebih banyak yang mereka butuhkan. Tapi untuk kita pengusaha UMKM, kita bisa menggunakannya secara gratis. Absolutely cukup atau bahkan ngambil yang paket yang untuk usaha kecil pun bisa. Dan biayanya itu murah sekali, hanya 49.000 per bulan. Memang kami targetkan ini untuk usaha-usaha seperti kita ini. Nah, ini contohnya. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau misalnya mencari tenaga kerja nggak perlu lagi harus kirim CV, mereka buka CV-nya lagi atau bahkan apalagi CV fisik gitu ya. Bapak Ibu bisa melihat di situs kami, sekarang masih situs, nanti Desember akan muncul aplikasinya di Play Store dan juga Apple Store gitu ya. Di mana Bapak Ibu bisa lihat nih, mereka si kandidat ini ada di mana lokasinya, Jakarta Selatan. Hasil tesnya kita buat tes matematika dan tes bahasa Inggris dan juga tes kepribadian. Mereka ini cocoknya untuk apa dan seterusnya. Ya, ini situsnya ngomong getready.id ya, Ready Indonesia, kalau di Google Ready Indonesia juga bisa ketemu ya. Kemudian mereka ini preferensi bidang kerjaannya apa dan pengalaman kerjanya apa, hasil tesnya. Dan yang paling penting, Bapak Ibu bisa berkenalan dengan tenaga kerjanya sendiri atau si calon karyawannya itu melalui profil video yang mereka sematkan di dalam halaman profilnya mereka di Ready, di getready.id. Ya. Jadi ini kami buat ini untuk mempermudah kita untuk mengakuisisi pegawai. Sehingga kita bisa efisien tadi yang di sini. Proses ini bisa kita buat jauh lebih efisien. Dari sini ke sini, ya kita udah ketemu dengan pegawainya tanpa harus melakukan proses ini, interview ini. Kita lihat-lihat dan kita pilih, dan terakhirnya kita tawarkan mereka bekerja. Nah, selain itu, kami juga menyediakan, kalau misalnya Bapak Ibu mau meeting dan mau interview mereka, kami siapkan di Ready ini, dan gratis ini bisa digunakan ya Bu ya, itu dan Bapak Ibu ya, ini yaitu online meeting room yang gratis. Gitu. Nah, tadi kami bertahu bahwa Pak Raden Teddy ada aplikasi online meeting room, yang mungkin nanti kami akan lihat untuk bisa kerjasama dengan Bapak nanti. Terus, itu, dan kita harus dukung produk-produk anak bangsa tentunya. Gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dengan kita melihat video perkenalan diri dari para calon pegawai ini, kita bisa lihat cocok nggak ini anak ini sama kita. Oke lah, kita lihat dari pengalaman kerja mereka, misalnya mereka udah pernah jadi kerja di restoran, rumah makan, dan seterusnya, mungkin mereka bisa masak. Jadi cocok untuk bisa kerja di usaha kita yang kuliner. Tapi selain itu, ada yang tidak kalah penting, kepribadian si calon pegawai ini cocok nggak ya kita ya? Dan kepribadian itu, oke, kita memang ada tesnya, tapi akan lebih akurat apabila kita validasi dengan berkenalan dengan mereka dengan video. Dan itu sudah ada di dalam profil masing-masing kandidat yang ada di dalam situs kami. Ini bertambah terus, saat ini sudah 7.000, kami luncurkan baru 1 Agustus yang lalu. Per hari ini sudah lebih dari 7.600 dan digunakan oleh lebih dari 63 perusahaan, kalau saya tidak salah. Ya, memang mayoritas perusahaannya sekarang ada yang kecil, ada juga yang sudah besar-besar seperti beberapa bank yang kita kenal. Gitu.
Nah, kenapa begitu? Kenapa cukup cepat? Karena memang ya ini dari pengguna, kami ini buat sesuatu untuk pengguna. Ya dari kita untuk kita, dari pelaku usaha UMKM untuk UMKM juga. Dan dari pelaku usaha untuk pelaku usaha juga. Ini sekilas perusahaan yang sudah menggunakan kita. Dan ini adalah social media kita. Jangan lupa di-follow ya, Bapak Ibu, @ready_indonesia, di Twitter, Facebook, semuanya ada, supaya kita bisa saling berkenalan. Kalau di-follow, bisa message saya @rio_pasaribu. Silakan kita bisa connect bersama, dan saya sangat senang untuk bisa berbagi, dan bukan hanya saya saja yang berbagi, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu juga tidak keberatan untuk berbagi cerita dan pengalaman, agar kami pun, termasuk Pak Teddy juga bisa belajar dari pengalaman Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, ngomong-ngomong silakan disampaikan. Dan mungkin sekarang Tika kita berikan waktu untuk diskusi ya. Itu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Terima kasih, Tika. Nah, selanjutnya kita akan membahas sesi tanya-jawab nih, diskusi bersama Bapak Teddy dan Bapak Rio. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang dipilih. Pertanyaan pertama dari Iman. Saya bacakan dulu. Pertanyaan pertamanya, untuk Bapak Teddy, seperti yang dijelaskan dia dari Medan nih, seperti yang dijelaskan Bapak tadi bahwa kelemahan dari perilaku mikro atau UMKM adalah dari kompetensi dan permodalan atau kurang konsisten dalam menjalani usaha. Pertanyaan saya Pak, bagaimana cara merubah mindset pelaku UMKM yang kurang pengalaman, karena kadang merubah mindset adalah salah satu cara yang sangat sulit. Lalu langkah apa dan motivasi apa nih yang perlu dilakukan UMKM agar yakin untuk menjalani usahanya nih? Baik, langsung jawab nih Mbak Kartika ya. Iya, boleh Pak. Baik, dari siapa tadi pertanyaannya lupa saya? Dari Saudara Iman. Dari Pak Iman. Baik, Pak Iman dari Medan ya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya cuma sharing ya untuk masalah yang dipertanyakan tadi. Ya, 3 hal yang menjadi kelemahan pelaku UMKM yang saya sampaikan dan tadi diulangi Pak Iman. Nah, saya sering mengatakan begini, karena ini nggak bisa interaktif, nggak apa-apa deh. Saya dengan Pak Rio aja deh kalau gitu. Bisa dibuka suara Pak Rio biar saya interaktif mencontohkan nih yang lain nih. Bisa dibuka suaranya Pak Rio. Pak Rio, bisa nyetir mobil? Oke, Pak Teddy. Bisa nyetir mobil, Pak Rio? Bisa, alhamdulillah Pak. Bisa, oke. Dibandingkan sopir angkot, jam terbangnya lamaan siapa Pak? Dibanding Pak Rio dengan sopir angkot? Sopir angkot yang pasti Pak. Hampir tapi mirip Pak. Dulu saya dari Medan bawa angkot Pak sana Pak. Gitu ya. Oke, saat ini tentu sopir angkot dong, karena setiap detik dia nyetir kan. Kalau Pak Rio mungkin dari rumah ke kantor atau beberapa keperluan lain kan. Nah, pertanyaan kedua Pak Rio, pintar mana Bapak dengan sopir angkot dalam nyetir mobil Pak? Nyetir mobil sopir angkot lebih jago Pak. Lampu merah Bapak stop atau terus? Stop. Sopir angkot? Lebih lama. Apa Pak? Kalau sopir angkot? Sopir angkot tergantung mood Pak. Tergantung mood. Bisa terabas ya, bisa terabas. Terabas Pak, terabas. Iya. Es coret, Bapak berani stop? Es coret. Oh, es coret enggak Pak? Tidak berani. Sopir angkot? Sopir angkot berhenti Pak. Artinya tetap pinternya Bapak. Nah, artinya gini teman-teman semua nih, apa kesimpulannya? Jam terbang tidak selamanya menentukan. Yang penting pelajari rambu-rambunya. Ya, Anda yang baru berbisnis jangan khawatir bersaing dengan pelaku usaha yang sudah senior, yang sudah lama. Yang penting Anda pelajari. Hari ini Anda belajar, sharing. Banyak hal dari Pak Rio tadi yang bagus-bagus. Anda sharing, Anda jadikan suatu strategi Anda nantinya. Bagaimana merubah? Positive thinking, hal yang paling sulit kita lakukan. Tapi itu bisa kita lakukan. Positive thinking. Kalau bicara masalah psikologi, ya teman-teman, karena saya 17 tahun di perbankan, jadi bagian kredit, saya melihat calon debitur menuju ke meja saya sudah bisa menebak, nih orang bakal macet atau enggak nih. Tidak ada pembelajaran khusus, tapi itu semua karena jam terbang tadi ya. Karena dari sehari-hari ya, kita merubah pelan-pelan. Nah, bagaimana merubah kita menjadikan positive thinking dulu diri kita. Pandemi COVID-19, banyak sekali yang mengeluh. Itu negative thinking. Teman-teman yang positive thinking akan berubah wawasannya.
Tuhan hari ini memberikan ujian. Karena yakin Tuhan tidak akan memberikan ujian yang tidak bisa kita selesaikan. Yakinlah itu. Maka kita akan positive thinking. Positive thinking akan membuat kita berubah, melakukan perubahan. Sikap itu kan suatu kebiasaan kita sehari-hari. Nah, kalau kita belum bisa merubah, lakukan yang tadi yang salah, yang keliru atas sikap kita, coba koreksi. Dan pelan-pelan, memang sulit. Pelan-pelan. Misalkan kita sulit sekali bangun pagi. Coba niatkan. Niatkan mulai besok saya akan bangun subuh jam 5 atau jam setengah 5. Niatkan itu. Ya langkah pertama pakai dulu alarm barangkali ya. Upaya-upaya, niat dan upaya tentunya. Lakukan itu pelan-pelan. Mungkin hari ini bisa, besok enggak. Terus. Lakukan perubahan. Nah yang membuat kita gagal karena kita menyerah. Aduh, ogah banget dah bangun pagi. Karena kita menyerah. Menyerah karena selalu bangkrut. Akhirnya kita menyerah. Sifat menyerah adalah sifat negatif. Maka tumbuhkan selalu positive thinking. Jam terbang tidak selamanya menentukan. Bahkan saya banyak pertanyaan, Pak Teddy, saya sering ngajar kepada yang karyawan menjelang pensiun nih. Apakah seumur kami ini masih punya bakat untuk menjadi pelaku bisnis? Ya gitu kan. Saya tidak langsung menjawab dan teman-teman pasti sudah tahu cerita ini. Saya menjawab dengan satu kisah nyata tentunya. Ada seorang pensiunan tentara Amerika memulai bisnisnya dari umur 65 tahun. Dia karena hobi masak, dia buat masakan ayam, gorengan ayam. Dia tawarkan sana sini, sana 1-2 orang untuk kerjasama. 100-200 orang semuanya menolak. 1.000 semuanya menolak. 2.000. Di 2.000 sekian baru ada satu orang yang mau. Oke, Sanders kita kerjasama. Dan hari ini terkenal dengan nama KFC. KFC, Colonel Sanders mulai bisnis dari umur 65 tahun. Pantang menyerah. 2.000 lebih orang yang dia temui, tidak pernah dia menyerah. Dia tetap cari untuk partner bisnis dia. Nah, merubah mindset kita dari yang selalu negative thinking menjadi positive thinking adalah hal yang bisa kita lakukan. Teman-teman, dasar dari semuanya adalah merubah mindset. Saya bisa. Tapi ketika Anda mengatakan sulit, pasti sulit. Mulai hari ini teman-teman, rubah mindset kita. Saya pasti bisa. Saya pasti untung. Tanamkan itu karena apapun energi di dalam diri kita ini tergantung apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita bisa berobat dengan dokter yang biasa saja cepat sembuh. Karena apa? Mindset. Tapi justru kita ke dokter yang spesialis, kita belum tentu sembuh loh. Kenapa? Mindset. Ini yang harus kita lakukan, perubahan mindset. Berubah, kita usahakan, kita cetak mindset kita, positive thinking tadi. Coba, teman-teman yang tidak menghidupkan videonya nggak apa-apa. Coba teman-teman, seperti Pak Rio tadi, Pak Rio. Lakukan begini seperti Pak Rio. Ayo, semua teman-teman seperti ini. Coba Anda perhatikan. Ya, sudah Anda melakukan seperti ini semua? Oke, sekarang pertanyaan saya. Jempol yang di atas itu kanan atau kiri? Oke, yang jempolnya kanan, tolong raise hand. Raise hand, yang jempolnya kanan. Pak Rio kanan ya, raise hand. Oke, good. Nah, apa sih maksudnya? Ini suatu perbedaan, teman-teman. Anda yang jempolnya di atas kanan, berarti yang dominan aktif itu adalah otak kanan. Otak kanan, ciri-ciri yang aktif otak kanan ya, ciri-cirinya. Biasanya orangnya penampilannya oke, penampilan utama. Ngomongnya bagus, komunikasinya. Otak kanan ngomongnya bagus. Orangnya royal. Gampang keluar duit. Sering bohong. Orang jelek dibilang cantik, bohong nggak? Kamu cantik sekali hari ini. Bohong, padahal dia jelek. Pinter ngomong, sering bohong, kayak gitu ya. Ini cocok untuk pelaku bisnis. Yang otak kanan tadi ya. Nah, yang otak kiri, yang jempolnya kiri di atas. Apa ciri-ciri khasnya? Orangnya pengennya sempurna. Hitung-hitungnya ketat. Pelit nyaris. Ya, karena hitung-hitungnya ketat. Penampilan tidak masalah. No problem. Mau apapun, mau bajunya di atasnya warna hitam, bawahnya warna kuning. Bebas saja dia. Ya. Tapi orangnya jujur. Justru karena kejujuran yang nggak banyak teman. Sorry. Lu jelek banget hari ini. Jujur banget, marah lah orang yang dibilang begitu. Jujur, memang benar jujur, tapi kan nggak tepat waktunya. Nih, teman-teman, coba rubah. Semuanya ada kelemahan dan kelebihan.
Ya, otak kanan dan otak kiri tadi ada kelemahan dan kelebihan. Otak kanan orangnya boros, sering bohong. Bohong bisa dalam arti positif, bisa arti negatif. Oke, otak kiri ada orangnya jujur, tapi komunikasi Anda kurang bagus. Benahi komunikasi karena Anda akan banyak menyinggung perasaan orang lain. Entah teman-teman merasakan sendiri nih, teman-teman yang begini tadi kan, merasa nggak seperti itu kira-kira? Ya? Apakah otak kiri tadi yang Anda yang tangan kiri, jempol kirinya di atas, Anda mementingkan penampilan? Saya rasa tidak. Karena ini penelitian psikolog, 99% mendekati. Nah, yang Anda harus lakukan sekarang ini adalah bagaimana mengaktifkan otak tengah dengan positive thinking. Positive thinking satu-satunya cara untuk mengaktifkan otak tengah, mengimbangi antara otak kanan dan otak kiri. Anda jujur, tapi Anda tidak akan mengatakan jelek. Jangan juga terlalu jujur. Anda akan menjadi pelaku bisnis yang hebat. Itu Mbak Kartika. Mantap Pak Teddy, tadi mestinya kasih saya contekan, jadi saya bawahin tuh yang kiri di atas mestinya tadi. Mungkin untuk ini sedikit Pak Teddy, jadi mungkin bukan berbohong Pak, tapi berdiplomasi. Berdiplomasi, bisa gak? Berdiplomasi. Jadi untuk saat bernegosiasi, saya find it very important untuk kita saat kita bernegosiasi, perusahaan kecil, usaha kecil atau yang gede pun saat kita bisa berdiplomasi itu sangat membantu menjembatani kerjasama kita dengan orang lain. Gitu, Pak. Yes. Ya. Lanjut Tika. Nah, untuk pertanyaan kedua nih ya, kita ada dari Herini. Apakah bisa kita membentuk UMKM tanpa menggunakan pegawai? Dan saran untuk UMKM sekarang ini yang juga bisa dibilang terkena dampak COVID-19 ini gimana Pak? Kira-kira nih, kita diskusi nih. Saya lagi, Mbak Kartika. Oke. Rata-rata UMKM di Indonesia 64,2 juta. Rata-rata pegawainya 1,4. Nah, ini bingung hitungnya 1,4 gimana cara ngitungnya ya. Ini saya ambil rata-rata ya. Dari 120 juta. Ada 120 juta, 7 jutanya pengangguran seperti kata Pak Rio tadi, 120 juta. Kalau dibagi per item mikro, kecil dan menengah ya, rata-rata tenaga kerjanya 1,42. Sebagian besar pelaku usaha mikro itu tidak ada SDM-nya, tidak ada karyawan. Karyawannya adalah diri dia sendiri. Jadi kalau materi kita hari ini bagaimana pengembangan SDM, berarti Anda yang berbisnis diri sendiri adalah pengembangan diri Anda sendiri tentunya. Ya, bagaimana Anda meningkatkan kompetensi, komunikasi, etika dan sikap Anda benahi. Yakinlah, itu 3 hal yang saya sampaikan tadi, sebagian besar yang saya ambil dari responden pelaku UMKM seluruh Indonesia. 60% responden saya dapatkan dari Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa dominan. Ya. Nah, justru dengan responden itu saya mendapatkan suatu angka yang cukup berani di April 2020. Satu-satunya Kadin Indonesia ada lembaga satu-satunya berani mengeluarkan angka dampak COVID-19. Di bulan April saya keluarkan 83% pelaku UMKM berpotensi bangkrut. Tidak ada lembaga lain yang mengeluarkan angka itu. Tapi di bulan Juli, pertengahan Juli, kembali saya melakukan penelitian. Berdasarkan hasil responden, 43% pelaku UMKM berpotensi bangkrut. Ada peningkatan dari April ke bulan Juli karena dampak dari new normal. Bisnis mulai menggeliat kembali. Dan di bulan Juli tidak sendirian Kadin mengeluarkan angka tersebut. ADB, Asian Development Bank, mengeluarkan 48% pelaku UMKM berpotensi bangkrut. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, saya senang banget nih, Ditjen Pajak dan Kementerian UMKM mengeluarkan angka yang sama seperti yang saya buat, 43%. Kebenaran saya dari statistik, jadi saya selalu biasa kalau buat kajian-kajian seperti itu, kajian-kajian ringan saja nih Pak Aryo, Mbak, yang saya lakukan, dan alhamdulillah saya lakukan itu secara rutin tentunya, kajian-kajian untuk pelaku UMKM. Tadi yang kedua apa tadi Mbak Kartika, lupa saya jadi. Pertanyaannya bagaimana saran untuk UMKM yang tengah kena pandemi COVID-19? Ada beberapa hal yang saya lakukan, Kadin lakukan tentunya ya. Di bulan depan Desember, Kadin akan memberikan award, penghargaan kepada pelaku usaha. Salah satunya pelaku UMKM yang bahkan meningkat penjualannya di atas 600% di tengah COVID-19. Penghargaan yang kedua adalah pelaku UMKM yang bangkrut, tapi berhasil bangkit kembali dan bahkan usahanya yang baru ini bisa membiayai usahanya yang bangkrut tadi, pegawai-pegawainya. Nah,
Apa yang kami sarankan? Pertama, bagi teman-teman UMKM yang terkena langsung dampak COVID-19, kalau kesulitan untuk meningkatkan menjadi normal kembali, maka alih sementara usaha yang baru yang memiliki pangsa pasar yang masih cukup baik. Apa saja itu? Data mengatakan dari kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi triwulan yang lalu, sebelum ini ya, sekarang ini sudah 3%-an minusnya ya. Sebelumnya kita di angka minus 5,32%. Ada 2 sektor usaha yang menyumbangkan pertumbuhan minus yang paling besar. Apa itu? Transformasi dan akomodasi dan transportasi dan pergudangan itu menyumbangkan 32%. Kemudian akomodasi dan makan minum menyumbangkan 22%. Apa saja transformasi dan pergudangan? Pesawat saat pandemi baru-baru banyak sekali yang dilarang pesawat terbang. Dampaknya juga apa? Kargo, pesawat kargo juga berdampak kepada pergudangan. Baru tahun ini kita nggak bisa balik mudik ya. Biasanya mudik Idul Adha, Idul Fitri selalu ramai transportasi. Dan tahun ini dampaknya luar biasa. Transportasi sangat berdampak daripada pandemi COVID-19. Transportasi juga pada sektor pariwisata. Ya, pariwisata kita hancur, turun. Bahkan banyak sekali pengangguran, hotel-hotel tutup. Kenapa? Dampak daripada transportasi. Akomodasi makan minum. Akomodasi salah satunya hotel. Hotel itu akomodasi. Bagaimana Bali sana, hotelnya pada tutup. Salah satu teman saya, Ted, hotel saya bungkusin, ya kan? Karena nggak ada penghuni, okupansinya 0, biaya tetap jalan. Bagaimana? Dan salah satu ketua asosiasi bidang pariwisata menggerakkan anggotanya untuk alih sementara usaha dengan cara menjadi reseller, membuat yang namanya aplikasi U-Mart. Saya dan beliau membuat itu semata-mata untuk membantu kawan-kawan yang bergerak di pariwisata untuk alih sementara menjadi reseller produk-produk UMKM. Alhamdulillah cukup mendukung. Salah satu contoh yang diberikan penghargaan tadi adalah dia usahanya sepatu, home industry. Dia ada beberapa pegawai. Saat belum pandemi penjualannya bagus. Saat pandemi 0 penjualannya, habis sama sekali. Karyawannya terpaksa tidak ada pekerjaan tapi disubsidi tetap dengan gaji. Gaji yang darinya full mulai berturun sesuai dengan kemampuannya. Diskusi dengan Kadin Indonesia, terutama dengan saya sampaikan, alihkan sementara usahanya. Kira-kira apa Pak Teddy? Apa Anda mampunya? Yang kira-kira yang dibutuhkan orang saat ini. Orang saat ini butuh tentu kuliner banyak. Karena dia orang Padang, dia buat rendang yang bisa dijual secara online. Alhamdulillah, sehari bisa 20 kilo akhirnya dijual. Bahkan dari hasil itu dia bisa menggaji karyawannya toko sepatu tadi, home industry sepatu. Dan dia saat ini berkembang justru dengan rendang dan sambal. Saya ditambah lagi sambalnya. Nah, alih usaha sementara bagi teman-teman yang produknya hari ini terkena dampak COVID-19. Yang kedua, kalau Anda yang masih bisa bertahan, artinya penjualan Anda belum normal. Tapi Anda berdampak kepada COVID-19. Setidaknya yang kategori begini ini adalah kategori yang omset Anda turun sampai dengan 50%. Anda yang turun sampai dengan 50%, benahi cara-caranya. Tadi Pak Rio menyampaikan, kami berbeda walaupun bisnisnya sama. Lakukan itu teman-teman. Meskipun bisnis Anda sama, tapi lakukan dengan strategi yang berbeda. Saya punya pengalaman 2012 saya di-hire perusahaan developer properti, di mana dia penjualannya hanya 1-2 unit rumah per bulan. Sementara marketingnya ada 25-30 orang. Apa yang saya lakukan? Robah strateginya. Apa yang belum ada di orang lain? Developer banyak, tapi strategi yang belum ada di orang lain apa? Memberikan garansi. Pelanggan butuh garansi. Satu kunci bagi teman-teman pelaku UMKM. Garansi sangat dibutuhkan. Saya pernah membayangkan dulu di lampu merah kalau keluar tol itu kan ada orang jualan makanan lah ya. Tidak ada harganya, tidak ada apa-apa. Orang kan ragu untuk beli. Nanti makan, beli, pas buka kaca mobil, harganya 50.000. Gila kan? Atau dibeli, habis itu sakit. Tidak ada garansi. Saya membayangkan orang yang jualan asongan itu ada nomor HP atau alamat dan harga. Itu garansi. Teman-teman, pikirkan garansi. Dan saya lakukan itu, Anda beli rumah, digaransi 2 tahun Anda ingin jual kembali, kami beli 120% dari harga transaksi hari ini. Di notaris.
Itu sangat bisa diaplikasikan untuk barang yang dijual ya Pak ya? Sangat Jadi itu bisa. sangat bisa ya. Pikirkan caranya mungkin berbeda. Anda harus, walaupun produk Anda sama, strategi usahanya yang harus berbeda. Itu, Mbak Kartika. Boleh saya tambahkan juga Pak Teddy. Tadi nyambung Silakan. strategi usaha, bukan hanya dari pemasaran dan garansi aja. Tadi itu udah bagus sekali. Tapi juga kita pikirkan gimana bikin HPP kita, harga harga barang kita itu kompetitif juga Pak tadi ya. Dan biaya kita, COGS kita, cost of goods sold kita ya, biaya bahan pokok kita itu lebih efisien, seefisien mungkin. Kita cari dari channel-channel supplier yang berbeda-beda gitu ya Pak ya. Ya, Mungkin itu setuju. juga bisa jadi ya Pak ya. Setuju. Ya, saya sering sekali kasih tahu, teman-teman masih banyak yang nggak tahu. Anda yang berbisnis di bidang tekstil, pakaian, dan lain-lain. Tahukah Anda pasar Tegal Gubuk? Saya yakin banyak yang tidak tahu, walaupun ada yang tahu. Teman-teman di Tanah Abang, Pasar Senen, Jatinegara, dan lain-lain, beli pakaian di pasar Tegal Gubuk. Saya pernah melakukan bisnis, saya waktu itu di Palembang. Saya dari Palembang, sekarang ini tinggal di Bogor. Saat saya kerja, awalnya dari Palembang, karena mertua saya di Indramayu, di Balongan, Pertamina, saya sering ke sana. Dari Palembang saya bawa duren, walaupun saya karyawan bank. Saya bawa duren satu mobil, saya beli duren 3 biji 10.000. Di sana saya dibeli orang 1 biji 50.000. Wah, saya gratis berangkat, dapat untung lagi. Di sana, di Indramayu, saya masuk ke pasar Tegal Gubuk, pertengahan antara Indramayu dan Cirebon, di Pantura. Hanya buka 2 kali seminggu, Selasa dan Sabtu. Kain tile di kota saya, Palembang, 1 meternya 160.000 saat itu. Di pasar Tegal Gubuk hanya 40.000. Saya telepon teman-teman, mau nggak beli kain tile? Sama persis dan lebih bagus kualitasnya, hanya 80.000. Banyak yang pesen. Baliknya dari Indramayu ke Palembang, saya dapat untung lagi dengan jual kain tile. Pasar Tegal Gubuk, set di Google. Kalau teman-teman yang di bidang pakaian, ya lain-lain, coba set Pasar Tegal Gubuk, Anda akan mendapatkan harga yang murah. Efisien tadi, karena UMKM kita belum terlalu efisien. Anda harus cari tempat supplier yang semurah-murahnya. Itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Dari Sherin, bagaimana kita dapat menggunakan aplikasi Ready ini? Apakah aplikasi Ready terdapat di Play Store? Nah, pertanyaannya buat Bapak Rio nih. Oke, jadi aplikasi Ready akan ada di Play Store Desember ini, tanggal 1 rencananya. Kita udah ada di Play Store, tapi lagi testing. Memastikan bahwa semua pengguna kita itu mendapatkan fasilitas yang sangat bagus. Tapi, yang tadi saya sebutkan 60 lebih perusahaan itu, 62 perusahaan, dan juga 7.000 kandidat pencari kerja, 7.600 tepatnya, itu sudah ada di dalam Ready dan menggunakan Ready untuk mencari kerja. Itu melalui situs. Saat ini kita bisa diakses melalui getready.id. Getready.id. Ya. Nah, jadi mungkin jadi pertanyaan juga, sudah berapa orang yang dapat kerja lewat Ready? Sejak 1 Agustus ini, di masa pandemi ini, banyak orang kehilangan pekerjaan lewat Ready ya. Tapi melalui platform kami sudah ada mungkin sekitar hampir 50 lah, lebih 40 lebih lah, yang dapat pekerjaan selama 3 bulan kami berjalan. 1 Agustus mungkin nggak usah dihitung, karena kan bulan Agustus kita baru luncurkan, orang nyari kerja, orang yang bikin lowongan September lah, antar September, Oktober. Gitu Mbak Tika. Silakan Mbak Tika. Selanjutnya ada lagi nih pertanyaan untuk Bapak Rio dari David. Apa sih suka duka Bapak Rio dalam mengelola SDM? Apa target Bapak ke depannya? Terus apa arti sukses buat Bapak Rio untuk menghadapi kegagalan? Oke, jadi yang pertama mengelola SDM suka dukanya, target ke depan, dan apa trik menghadapi kegagalan. Oke, baik. Suka duka mengelola SDM. Yang paling sering sebagai pengusaha, kita dukanya adalah saat akhir bulan harus bayar gaji. Apalagi misalnya banyak pelanggan kita lagi ngutang. Ya kan? Nah, pada saat itu, kita harus selalu mengedepankan pegawai-pegawai kita. Kita sebagai usaha, ini saya, Pak Teddy, saya dari mulai usaha itu saya 2017. Saya sama kayak Pak Teddy, saya underwriter dulu Pak. Saya kerja di bank juga dulu Pak, manajemen risiko. Well, bukan bank sih, institusi finansial serupa ya Pak ya, di General Electric punya. Nah, jadi waktu saya balik ke Jakarta dari Australia waktu itu, ya kita mulai usaha itu sebagai konsultan, kerjaannya kecil. Tadi saya buka ceritanya dengan itu kan ya. Kerjanya kecil-kecil, punya teman-teman,
ngasih bikin laporan keuangan gitu dengan biaya yang sangat kecil gitu ya. Nah, sementara kan kita sudah mulai mengambil pegawai-pegawai gitu ya supaya bisa lebih banyak pekerjaan. Nah, tapi tiap akhir bulan ya kita pasti harus memastikan bahwa kita bisa cukup menggaji para pegawai kita, walaupun kitanya sendiri mungkin pas-pasan banget. Tapi prinsip saya ya, oke lah, saya nggak usah bisa makan steak atau makan yang spaghetti atau apalah. Kalaupun kita makan nasi goreng tek-tek tapi rame-rame lebih enak rasanya. Itu waktu itu kayak gitu. Ini ada salah satu yang masih ikut di sini, Lia. Dia yang ada saya lihat tadi, saya bilang saya bekas pegawai saya juga, dia juga mungkin bisa merasakan hal seperti itu, atau koreksi saya kalau itu nggak benar gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah suka dukanya. Mungkin suka duka. Oke. Jadi yang kedua adalah yang paling suka saya adalah kekeluargaan. Jadi di dalam kantor kita selalu Bapak Ibu ya, dalam setiap usaha kita, saya usahakan untuk selalu kita merasakan di kantor itu homey. Kita di kantor itu semangat bekerja gitu, karena kita lagi bersama teman-teman dan keluarga kita. Tapi bukan artinya kalau misalnya kita misalnya kita dapat bekerja dan sama teman-teman, jadi kita agak santai-santai dan malas-malasan. Enggak. Malah karena ini keluarga, kita harus berikan yang lebih dan lebih lagi usaha kita yang optimum. Memastikan bahwa rumah kita bersama, yang namanya kantor kita ini, bisa terus berlangsung, semua rekeningnya, bill-nya bisa dibayar, dan semua orang di dalamnya bisa makan bersama. Kurang lebih gitu. Tentunya dengan memberikan pelayanan yang terbaik buat pelanggan kita. Nah, itu tentang mengelola SDM. Jadi ada suka, ada duka. Dukanya bukan actually tadi saya bilang bayar gaji itu sebuah duka, bukan. Itu tantangan. Ya, tantangan. Tapi yang duka adalah saat misalnya udah bisa gajian, tapi kami sendiri nggak gajian. Itu kita sebagai pengelola usaha harus berani untuk bisa melalui itu semua. Ya, banyak sekali yang cerita-cerita yang seperti itu yang jadi inspirasi buat saya pribadi. Tentunya Pak Teddy juga. Seperti tadi yang Pak Colonel Sanders ya, Pak Teddy ya, itu dia juga selalu ditolak. Mungkin dia duit juga udah pas-pasan kali Pak, waktu itu sempat kali ya Pak ya. Ya, dan tapi he made it, dia berhasil, ya kan. Oke, terus kedua, target ke depan. Target ke depan buat ready dulu lah ya. Ready, saya rasa kami ingin menjadi platform yang memungkinkan dan memudahkan untuk para UMKM bisa mendapatkan tenaga kerja. Itu. Jadi saya mau ready itu bisa berguna. Itulah target kami. Jadi kalau ada koreksi nanti apalagi setelah aplikasi kita launch Desember ini, ataupun dari sekarang Bapak Ibu sudah saya lihat ada yang mulai mau daftar di Ready, saya lihat di chat grupnya gitu ya. Definitely koreksi atau input ya, kritikan, please masukkan apalagi melalui social media kita di @Ready Indonesia. Definitely kami sangat ingin membuat Ready ini bisa berguna untuk masyarakat Indonesia, untuk mendukung usaha kita semua dari usaha mikro, usaha rumahan, warung kecil, sampai ke perusahaan yang besar juga. Itu dia. Nah, itu target kedepannya Ready. Dan terakhirnya, trik untuk mengatasi kegagalan. Positive thinking. Itu dia, yang Pak tadi bilang. Selalu positive thinking. Saya waktu itu, baik sebagai profesional, dan baik sebagai pengusaha kecil, sudah mengalami kegagalan. Profesional juga ada setback juga, sebagai pengusaha setback juga. Setback itu artinya hambatan yang membuat kita sedikit terhambat gitu ya. Tapi jangan berhenti berusaha, ya kan? Karena hasil mungkin kadang-kadang bukan kita yang menentukan. Actually hasil selalu bukan kita yang menentukan. Tapi usaha kita untuk mendapatkan hasil tersebut itu kita yang menentukan. Dan kenapa tidak kita berikan usaha yang optimum, maksimum, never say die. Kayak dulu iklan baterai energizer. Kalau nggak ngeh, itu yang mana nonton di YouTube. Baterai energizer iklannya, never say die. Oke, itu ya Tika ya. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Bapak Raden Teddy dan Bapak Rio dalam mengelola SDM, terutama mengelola bisnis UMKM. Akhirnya kita di penghujung acara. Terima kasih kepada dua narasumber atas materi yang diberikan. Mbak Kartika, sebelum itu bisa saya sedikit closing statement?
Oh, boleh. Silakan, Pak Redi. Oke, Pak Rio, Pak Kartika, dan tim Ready. Kadin Indonesia sangat senang sekali bila nanti kerjasama dengan Ready. Ya, ini sangat bagus sekali aplikasinya, bisa membantu para pengusaha untuk pertama mencari karyawan, bertatap muka dan lain-lain, dan juga teman-teman pelaku UMKM. Ini aplikasi yang harus kita dukung. Ini aplikasi anak bangsa dari Pak Rio dan timnya Ready. Ya, suatu ketika nanti kita bicarakan masalah rencana MOU antara Ready dan Kadin Indonesia. Saya sangat apresiasi aplikasi Ready dan kita tingkatkan selalu kerjasama dalam memberikan materi-materi kepada segenap masyarakat Indonesia, terutama kalau Kadin Indonesia fokusnya kepada pelaku UMKM. Karena saya dalam waktu dekat akan menyiapkan 15 menit Anda akan bisa membuat laporan keuangan. Ini sangat penting sekali Mantap banget, Pak. bagi kawan-kawan ya. Pak Rio juga dari keuangan. Saya bukan basic keuangan sebenarnya. Saya basicnya statistik, S2-nya marketing. Tapi 17 tahun kerja di bank yang sehari-hari ya ngelola keuangan kayak gitu. Hari ini saya juga sebagai dosen keuangan. Itu Mbak Kartika, Pak Rio. Terima kasih. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih, kami merasa sangat honored Pak untuk kerjasamanya dan sangat honored bahwa teman-teman semua meluangkan waktu juga untuk bersama kami. Dan kami sangat terbuka untuk kritikan Pak. Dan sehingga kami akan membuat sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang berguna. Karena nggak ada gunanya kalau UMKM dan semua pelaku usaha nggak dapatkan tenaga kerja yang terbaik yang dibutuhkan Pak. Itu tujuan kami. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih semuanya. Oke. Oke. Oh, sorry, satu hal Dika. Mohon izin Pak Teddy, apabila kita mau tetap berkomunikasi tentunya keluarga Ready Indonesia dengan keluarga Kadin terlebih-lebih UMKM naik kelas, mohon izin kalau misalnya bisa di-share di chat group handle Instagramnya dan mungkin Instagram Pak Teddy juga agar kita tetap bisa bersosialisasi apabila ada Pak, ya. Dan juga buat teman-teman yang lain yang ada di sini bisa follow Ready Indonesia, @Ready Indonesia. Apabila ada pertanyaan, tadi banyak sekali Pak Teddy, pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum dijawab, bisa reach out ke kita, dan kita juga bisa nanti, mungkin apabila Pak Teddy ada waktu, saya juga mengalokasikan waktu untuk bisa membantu sebanyak mungkin menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan dan belum terjawab. Handle saya, @Rio_Pasaribu. Oke, terima kasih Pak Teddy. Baik, silakan Tika. Ya, terima kasih kepada narasumber kita atas materi yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya kita di penghujung acara, dan juga saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk pengumuman 5 pertanyaan terbaik nanti akan dikirimkan email dan mendapatkan hadiah GoPay sebesar 50.000. Sertifikat akan dikirim oleh panitia via email masing-masing. Kemudian yang terakhir nih, untuk reminder rekan-rekan, baik segi organisasi atau UMKM yang ingin membuka lowongan atau mencari kandidat pelamar, bisa search Get Ready ID, kemudian melamar sebagai kandidat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua.